Assalamualaikum. Selamat pagi dari Espoo, Finland. Sekarang ini jam 8 pagi nih di sini. Tapi suasananya masih gelap kayak begini ya. Ini karena lagi winter, jadi tuh mataharinya terbitnya agak telat, bukan agak telat, malah telat banget, jam 9-an baru terbit nanti. Tapi ini udah jauh lebih mending dibanding Desember yang terbitnya tuh jam 10-an dan terbenamnya tuh jam 3 sore. Jadi itu benar-benar pendek banget waktu siangnya, dan yang panjang adalah waktu malamnya. Hari ini saya harus keluar rumah pagi-pagi begini karena hari ini hari pertama saya praktek bahasa. Ya, berapa bulan terakhir ini saya mengikuti sekolah bahasa Finland, dan tugas akhirnya adalah untuk semester ini praktek bahasa. Nah, tempatnya bebas deh, kita boleh milih, terserah kita, yang penting kita apply sesuai interest kita. Boleh di toko, kayak boleh di, ya kayak ini saya pilihnya di childcare, di sini bilangnya Päiväkoti, atau mungkin sekolah SD gitu. Tapi ini sebenarnya bukan praktek kerja, ini lebih ke praktek bahasa ya gitu loh. Bagaimana kita bisa nantinya bercakap-cakap dengan orang lokal. Jadi ini memang lebih ke mempersiapkan diri lah dan memberanikan diri untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lokal. Nah, ini Päiväkotinya ini deket nih dari rumah gitu. Saya memang sengaja cari yang bisa jalan kaki. Nah, ini nanti coba kita hitung berapa menit perjalanan dari rumah ke Päiväkoti. Ini lihat tuh, semuanya masih putih karena hampir 2 hari sekali nih turun salju. Tapi tahun ini memang agak banyak nih saljunya. Tahun kemarin tuh sedikit banget, kalau kata orang Finlandia pun kayak nggak normal. Dan kemarin tuh dibilangnya black winter karena kita cuma dapat dingin sama gelapnya aja, tapi snow-nya nggak ada, saljunya nggak turun. Nah, ini sepi banget ya Finland tuh, memang sepi banget tuh, jarang, manusianya emang jarang. Di sini tuh cuma 5 juta populasinya, tapi kan negaranya lumayan besar. Mungkin kalau dibandingkan yang sesama 5 juta, populasi 5 juta itu adalah dengan Singapura. Tapi Singapura karena negara kecil, negara kota, jadi terlihatnya padat. Tapi kalau ini 5 juta karena Finland ada beberapa provinsi, jadi memang terlihatnya sepi seperti ini. Dulu awal-awal pas saya datang ke sini sama suami tahun lalu kan, saya kesininya November 2019. Terus saya tuh nggak berani pergi sendiri. Maksudnya pergi sendirian tuh saya nggak berani gitu, karena ya itu tadi, belum terbiasa sama keadaan negara baru, belum tahu karakter orangnya seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah nih setelah setahun ini saya merasa aman kalau pergi kemana-mana gitu, walaupun sendirian. Terutama kan saya berhijab gitu ya. Alhamdulillah sih selama setahun ini tidak ada menerima perlakuan negatif gitu, atau tatapan aneh, atau perlakuan rasis gitu. Alhamdulillah sih mereka cukup bisa menerima gitu. Nah, ini saya rasanya sebenarnya mules banget. Dari semalam tuh udah mules mikirin, aduh bisa nggak ya saya besok harus ngomong apa sama orang lokal, sedangkan kemampuan dan pengetahuan saya tentang bahasa Finland walaupun udah berbulan-bulan belajar, tapi kayaknya masih 20% gitu kan, terutama untuk
pembicaraan hari-hari, karena kan beda memang. Yang di sekolah itu lebih kayak grammar, sedangkan ini kan kayak omongan kita hari-hari. Sama lah kayak kita bahasa Indonesia kan, kalau orang asing belajar bahasa Indonesia kan mereka belajarnya lebih ke grammar gitu kan, yang kita juga dengernya kayak kaku banget sih gitu. Tapi ini lebih ke omongan hari-hari yang kayaknya mungkin lebih banyak slangnya dibanding yang saya pelajarin di sekolah. Ini saljunya lumayan tebel ya. Terus ini dingin juga sih, berapa ya kemarin tuh, ini -2 nih kayaknya hari ini. Hari ini kayaknya -2. Oh ya, ini paisa coatingnya udah sampai sih ini sebenarnya saya nih paisa coatingnya nih. Nah ini dia paisa coatingnya nih. Tuh. Tempat penitipan anak yang mungkin sekalian TK sih kayaknya. Jadi anak-anak dari umur 1 tahun udah bisa nih ditaruh di childcare, tapi bener-bener yang tempat buat bermain aja nih. Nanti kalau udah mau masuk SD kayak PKB mungkin ya, itu baru tuh yang dipersiapkan untuk memasuki SD. Jalannya harus pelan-pelan, licin. Nah ini saya mau menunjukkan, padahal itu pintunya ada di sebelah kiri tadi. Jadi saya mau nunjukin, nah itu ada pintunya di sebelah situ, tapi saya mau nunjukin nama paisa coatingnya. Nama paisa coatingnya adalah, kita baca, Matinitun paisa coating. Matinitun paisa coating. Nanti kapan-kapan saya mau kasih cerita tentang ini, cerita tentang bahasa Finland ya, kayak introduction to Finnish language. Seru sih, unik banget bahasanya, walau bikin pusing juga sih. Nah saya masuknya 8:30, coba sampai sini adalah 7 menit. Nah saya belum terlambat, berarti masih banyak waktu. Oke, saya udah sampai nih.